seperti biasa, doa terlebih dulu, ya. Lalu akan sama-sama kita mulai membaca kita sesuai dengan urutan yang ada di chat Zoom, ya. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur atas nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang di atas segala nama, yang telah diberikan kepada kami hari ini. Menamati kami yang sudah hadir, juga teman-teman yang belum bisa bergabung, Tuhan dimanapun atau apapun yang mereka kerjakan, mohon Tuhan berikan damai sejahtera. Dan agar melalui kitab Lukas ini, yang sebentar lagi akan selesai kami baca, juga boleh menjadi satu dorongan kami untuk lebih mengasihi, belajar bagaimana melalui firman demi firman, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mendorong kami untuk hidup lebih kudus, agar dimuliakan bagi Allah, dan dirimu dimuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, jagalah kami semua. Amin. Oke, puji Tuhan, kemarin kita sudah baca ya sama Kak Evi, dari ayat 1 sampai yang ke-32 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari ayat 33 sampai yang ke-34 ya. Oke, sebentar. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 34 ya. Amin. Oke, kita baca mungkin satu orang boleh satu ayat gitu ya, kita bergantian. Nggak apa-apa, satu ayat atau satu orang. Oke. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oke, Nikolas. 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya. Herlin bisa? Sorry kok ayat 37 bukan? Betul. Oh ya, ayat 37. Dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 38 ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya, salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." 1. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Amin. Lalu berkata Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 2. Menderita penghakiman Allah bagi orang-orang dosa untuk menggenapkan kematian yang menggantikan bagi mereka. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3. Ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar, tirai bait suci terkoyak menjadi 2. 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 47,
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini tidak bersalah. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Dikubur. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Amin. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. 52, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 53, sesudah menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ayat 55, perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56, setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Di pembacaan porsi kita sampai hari ini di sini. Apakah ada yang mau bertanya atau sharing terlebih dahulu dari tadi yang kita baca ataupun yang selain yang kita baca malam ini? 33 sampai 56. Oke, kalau belum ada, aku mungkin mulai dulu sedikit ya. Kita buka. Nanti kalau ada yang mau sharing atau tanya silahkan. Ayat 33 ya. Jadi sebenarnya dari ayat yang pertama kita lihat dari pasal 23, kita mundur sedikit. Dibilang adalah Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, yang uniknya adalah bagaimana Yesus benar-benar memiliki satu kedambaan ya, supaya itu di pasal 19 ya, supaya banyak orang bisa mengenal dia. Nah, lalu di pasal 23 ya, di ayat pertama kita lihat lagi bahwa di sini dikatakan ya, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Padahal Yesus tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita. Tapi akhir-akhirnya apa? Tidak banyak orang yang mengucap syukur. Atau bahkan banyak orang yang lebih mau supaya Yesus ini disalibkan. Ya, bahkan dituduh. Dan mereka mulai menuduh dia. Ya. Kami dapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Pernah nggak kalian ya? Lagi ke tempat satu daerah ya, terus tiba-tiba orang-orang tuh sekeliling, tanda kutip ya, mohon maaf, ini orang ini kristenisasi nih, yang mau supaya kita percaya Tuhan. Nah itu saya pernah alami ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah di Cibubur ya, saya lagi ketok-ketok di rumah. Padahal kalau saya juga tahu bahwa dia nggak mau terima, saya bilang terima kasih, selamat menjalani hari gitu ya. Saya bilang gitu. Tapi entah gimana. Ya, tapi ya saya belajar bahwa memang untuk ikut Tuhan ya, untuk mempunyai satu menjadi pengikut Yesus harus mengalami banyak penderitaan, dan penderitaan ini mulia. Ya. Oke, sampai sini ya, tadi ayat 33 bahkan dibilang ya bahwa ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Oke, pasti kita semua pernah nonton The Passion of Christ ya. Mungkin saat Yesus disalibkan ya, tangannya, palanya diberi mahkota duri, kita nangis. Tapi setelah kita nonton itu, apakah kita punya kehidupan yang mau terus sadar Tuhan, atau kembali lagi seperti biasa? Nah ini pertanyaannya. Nah teman-teman, dibilang ya, di ayat 35 dibilang apa? Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, tapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Pemimpin-pemimpin, bayangkan. Ya, bahkan mereka orang yang mengenal kitab suci. Bahkan dikatakan orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
Yes, betul, dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Tapi saat itu Allah tahu dia harus menempatkan diri sebagai manusia. Nah, kalau dia menempatkan diri sebagai Allah, dia pasti mau turun dari salib dan tidak bisa menebus kita ya, dari dosa. Nah, teman-teman, jadi semoga sekarang kita memiliki satu pandangan yang jelas bahwa aku adalah milik Kristus, maka aku harus menyampaikan bahkan menjadi saksi Kristus dimanapun aku berada. Amin. Nah, ini mungkin aku buka sedikit demikian. Apakah ada tambahan dari teman-teman atau mau tanya, silahkan. Oke, Shalom. Ya. Mungkin aku menambahkan ya apa yang aku nikmati dari bacaan kita hari ini. Aku menikmati di ayat 41, situ aku terharu ya sama kata salah seorang penjahat yang juga disalib bersama dengan Tuhan. Kita memang ya di saat temannya minta diselamatkan gitu ya, minta Tuhan Yesus menyelamatkan gitu. Berarti kan di sini bisa dibilang juga penjahat kedua juga tahu kalau Yesus ini juga bisa menyelamatkan gitu ya. Tapi beda dari respon penjahat yang satu ini gitu. Dia sadar diri bahwa dia bisa bilang kalau kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dan perbuatan kita. Nah, penjahat yang satunya lagi nih, ya nggak meminta Tuhan Yesus selamatkan ya, tapi dia benar-benar layak, dia benar-benar sadar diri kalau dia layak dihukum. Dan di sini aku menikmati inilah gambaran kita yang sesungguhnya gitu. Sebenarnya kita lah semua yang layak dihukum gitu, tapi Tuhanlah yang menanggung semuanya itu seperti yang dikatakan di Yesaya 53. Dan ya seharusnya refleksi kita adalah ya kita menghidupi hidup kita yang sudah ditebus, yang hidup oleh anugerah ini untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Thank you, Niko. Saya setuju ya. Jadi betul kita layak seharusnya binasa, tapi Tuhan yang memberikan kasih karunia sama seperti penjahat yang bisa memiliki pertobatan ini. Oke, ada lagi dari yang lain mau tanya atau sharing? Amin, aku juga menikmati ya di ayat 34 ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengampuni mereka ya. Mereka ini mengacu kepada orang-orang ini ya, orang-orang jahat ya. Maksudnya adalah orang-orang yang menghakimi Yesus yang dan lain sebagainya gitu. Aku terkesan Yesus bisa apa ya, berdoa bukan hanya berdoa memberkati, tetapi juga dia meminta Allah mengampuni mereka ya. Jadi kalau hari ini kita disalahpahami, kita dibuat apa ya, difitnah ya istilahnya ya, difitnah gitu ya. Mungkin kita mikir-mikir ya untuk berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni orang yang memfitnah atau menyalahpahami kita gitu. Tapi Yesus bisa berdoa demikian, artinya ada satu apa ya? Ada satu kekuatan ya yang membuat Yesus itu bisa berdoa demikian gitu. Dan aku juga terkesan ketika dia diolok-olok, dia tidak menjadi orang yang membenarkan diri, tetapi dia tetap melakukan apa yang harus dia kerjakan gitu. Jadi sebenarnya kalau di ayat 37 tuh kata-katanya sakit ya, maksudnya kayak ya kalau kamu anak raja, kamu harus selamatin diri kamu sendiri dong, intinya tuh seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kita digituin pasti nggak terima ya, tapi ya puji Tuhan Allah ini Yesus ini adalah manusia Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, fitnah apapun, hinaan apapun tuh tidak menggentarkan dirinya gitu. Jadi ya benar-benar mengucap syukur atas dirinya yang luar biasa ini. Amin. Tuhan. Lagi? Amin. Aku juga menikmati ya melalui bacaan malam ini diingatkan kembali juga bahwa orang-orang di luar sana mungkin banyak yang mengejek ataupun mengolok-olok gitu kan kepercayaan Kristen. Tapi dari ayat firman Tuhan juga yang di 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi mereka yang akan diselamatkan
Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi melalui bacaan ini juga aku kembali diingatkan bahwa banyak orang-orang di luar sana yang menuju kebinasaan gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sebagai orang-orang percaya sudah selayaknya memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita melihat ya, satu lagi mungkin ada Steven atau Herlin mau sampaikan sesuatu atau bertanya. Kalau aku di ayat 46 kok. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Ya bersyukurnya memang Tuhan udah nebus kita, terus juga Tuhan udah rela menukar nyawanya untuk menebus dosa kita gitu kan. Terus kayak berasa diingetin, kan kita udah ditebus nih, berarti kita tuh sepenuhnya harusnya udah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Jadi kayak untuk dipakai Tuhan gitu. Mungkin dari pelayanan ataupun kita juga bisa jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita gitu. Kayak misalnya ada orang-orang yang belum mengenal Injil mungkin ataupun belum mengenal Tuhan Yesus, itu melalui kita juga bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu aja sih. Thank you. Mulia bagi Tuhan ya. Jadi sekarang ya, kalau kita punya kesempatan, do it ya. Jangan do it later, tapi do it now ya. Sekarang. Nah, jadi sampai 56 kita lihat ya bahwa puji Tuhan banyak orang ya. Dikatakan apa? Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur ya. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi teman-teman sekalian, menunjukkan bahwa memang ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, maka sekali lagi tidak ada hal yang bisa menggantikan kita atau tidak ada hal yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah. Amin ya. Jadi sampai sekarang kenapa kita masih mau percaya? Kenapa mungkin kita masih mau melayani ya? Bahkan mungkin jauh-jauh ya. Oh, kita mesti naik kereta, kita mesti ke sana dulu. Mau kita melayani, kenapa? Karena kita tahu bahwa pahala kita nanti kelak adalah berjumpa dengan Yesus, sama seperti si penjahat itu ya, penyamun itu ya, dia mengaku dosa, Yohanes akan menyediakan sama-sama dengan dia di Firdaus. Nah sampai hari ini kita lihat ya bahwa sederhana sekali ya, Tuhan telah menyediakan jalan, nggak perlu kita potong korban, nggak perlu kita melakukan banyak hal dulu supaya bisa diselamatkan ya. Roma 10:13 bilang apa? Orang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, bahkan Kisah Rasul 2 juga berkata bahwa kita panggil aja nama Tuhan, pasti akan diselamatkan ya. Karena nggak ada di bawah kolong langit ini ya namanya yang diberikan kepada kita, dan serukan kita diselamatkan. Jadi semoga sepanjang kita hidupnya sampai Tuhan datang nanti kita setia. Bukan hanya setia buat kita aja, tapi buat teman-teman kita di tempat kerja, di tempat kuliah, ya di lingkungan sekitar. Kalau ada mereka yang mungkin belum melihat Yesus, ya kita nggak perlu langsung sehari ini, ayo kamu percaya Tuhan, nggak perlu. Tapi apa? Kita setiap hari melalui sikap kita, tingkah laku, ya pembicaraan, ya ntar ya tahun depan atau minggu depan atau bulan depan, ya, ketika mereka melihat kita, Tuhan bisa aturkan supaya mereka juga bisa melihat Kristus. Ya, jadi inilah bagaimana supaya kita boleh melalui Yesus mati bangkit dan menjadi roh dalam kita benar-benar kita digantikan ya, karena kita tidak layak tapi boleh diselamatkan. Ya, sama seperti kalau ada yang tahu kisah mengenai Daud dan Mephiboset ya. Jadi bagaimana sebenarnya Mephiboset ini juga takut. Ya, tapi dia dipanggil oleh Daud. Mephiboset. Ya, sama seperti Tuhan memanggil kita. Ya, Steven, Nicholas, ya, Reinhard, kita semua dipanggil. Tapi apakah kita mau menjawab? Tergantung siapa yang kita sukai, siapa yang kita kasihi. Ya, jadi semoga malam ini kita boleh sama seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu datang padanya. Ya, supaya juga
dosa-dosa kita boleh diampuni. Ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 sangat baik sekali dikatakan apa? Jika ya kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Ya, Dia akan menyucikan kita, akan menghapus segala dosa kita, dan kita boleh datang padanya dengan layak. Ya. Amin. Demikian malam ini. Semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan menguatkan kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, kita boleh menjadi berkat ya bagi banyak orang. Ya, Niko di Bogor, ya Herlin di kampus, ya pokoknya di mana kita pun berada ya. Stephen di Tangerang sama kayak saya ya. Nanti balik ke Bangka juga boleh jadi berkat di sana ya. Jadi ini tujuan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita supaya kita boleh membawa orang datang kepada Tuhan. Amin ya. Si Tuhan, apakah ada yang bersedia mendoakan kita semua malam ini? Oke, belum ada. Mari kita sama-sama satukan hati kita kembali. Kita berdoa ya. Mulia bagi Tuhan. Apakah ada yang perlu didoakan secara khusus? Mungkin ada yang ujian, ada yang perlu keluarganya lagi dalam kondisi tidak baik. Mungkin Herlin ya, dalam proses skripsi ya. Selain itu? Iya sih kok. Aku paling persiapan buat sidang seminar proposal plus skripsi sama mulai semester baru sama Amin. kerjaan. Oke, puji Tuhan. Eva, Stephen atau Niko ada yang khusus bisa didoakan? Oke, siap. Semangat ya. Jadi Niko untuk tugas akhir ya, kerjaan tugas akhir. Dan Stephen juga untuk ini ya. Hari Minggu akan balik ke Bangka, kita doakan ya. Oke, puji Tuhan, saling menyemangati. Oke, kita doa ya, sama-sama mari kita satukan hati, kita berdoa. Sampai kita akhiri pembacaan kita malam ini. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur atas malam ini. Segala persekutuan, pembacaan firman kembali menyadarkan kami bahwa perlunya kami menjadi orang yang bersaksi bagi Allah, saksi bagi kesaksian-Mu Tuhan, karena banyak orang belum mengenal, atau bahkan banyak orang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bahkan Stephen, Tuhan, Niko, Herlin, juga Eva, dan diriku dan Maria malam ini, masing-masing dari kami, pertama untuk Stephen, akan kembali ke Bangka, rahmatilah Tuhan dia, juga boleh mencari berkat di sana, juga Niko dalam pekerjaan tugas akhir, moga dirimu menguatkan, memberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga semua boleh selesai tepat pada waktunya. Ya Herlin Tuhan dalam proses pengerjaan skripsi, dengan proposal, semua boleh Tuhan aturkan yang terbaik, ya bagaimana memulai semester baru, sehingga banyak teman-temannya juga boleh mengalami Kristus. Mata juga Eva, Tuhan dalam kerjaan, kesibukan dan segala hal, kami serahkan Tuhan keluarga kami masing-masing. Dikau lebih mengetahui daripada kami sendiri, oleh karena itu kami mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami, karena Engkaulah yang memelihara kami. Tuhan Yesus, mengucap syukur kami berdoa, dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia, jaga juga teman-teman yang belum bisa hadir, sertailah mereka. Mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, ya, jadi demikian.